Nah, lanjut lagi itu kan tentang manusia ya, pemungutan dari manusia. Bang James mau ngomong kah? Biar aku pause dulu. Boleh. Silakan Ya Bang udah, James. ya. Eh, saya mau tanya betul-betul dari keinginan tahuan saya yang paling dalam, di hati yang paling dalam. Tadi disebutkan pengantin itu yang tidak ada minyak, 5 garis bodoh tertinggal di luar. 5 garis bijak masuk ke jadi pengantin. Dia harus berpakaian jubah putih dan lain-lain dan lain-lain. Tapi yang dikatakan minyak tadi, dia bukan minyak, tapi adalah urapan. Seperti itu. Tapi kalau saya baca di Hakim-Hakim 8 sampai 9, minyak itu menjelaskan seperti ini. Tak baca boleh ya? Ya. Hakim-Hakim 8 sampai 9. Sekali peristiwa pohon-pohon pergi sekali peristiwa pohon-pohon pergi mengurapi yang akan menjadi raja atas mereka, kata mereka kepada pohon zaitun ya, jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon zaitun itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan minyakku yang dipakai untuk yang dipakai untuk menghormati Tuhan dan manusia, dan pergi melayang-layang di atas pohon-pohon seperti itu. Nah, aku merasa kadang-kadang bingung meletakkan konteks Alkitab itu, minyak itu sebagai kata-kata minyak sungguhan atau minyak itu sebagai analogi urapan. Ya. Aku pernah baca di kitab yang waktu Yesus berkata, kalau kau suruh murid-muridku diam, maka batu ini akan berteriak. Yeah. Oh, tak pikir itu perumpamaan batu berteriak itu begini begitu. Orang Farisi nyuruh muridnya diam. Tapi di waktu penyaliban Yesus, ketika murid-murid diam, batu-batu itu mengeluarkan suara, gempa bumi. Artinya itu kan betul-betul ada suaranya, betul-betul berteriak. Gitu. Nah, dari sini aku lihat loh, kalau Tuhan itu bisa persis seperti itu, letterlek seperti itu, arti sesungguhnya bisa juga sebagai kiasan. Cuman kalau ngomong kalau Tuhan Yesus yang tak baca di Alkitab ya, kalau di EP lainnya itu mengasih perumpamaan itu hanya untuk orang-orang, untuk bukan muridnya. Tapi kalau muridnya langsung diungkapkan pernyataannya langsung kan gitu. Ada ayatnya itu kan. Ya. Aku minta pendapatnya. Oke. Memang gini Bang, jadi ini sebenarnya masalah nomor satu adalah masalah sastra Bang. Jadi sastra Ibrani atau karya sastra Yahudi. Jadi kalau kita terbiasa membaca terjemahan, kemudian membaca bahasa asli misalnya, nanti ada perbedaan Bang. Jadi perbedaannya dari struktur kalimatnya berbeda, kemudian cara menulis berbeda. Nah kadang-kadang konteksnya jadi agak beda, makanya simbol-simbol yang dipakai di dalam sastra Yahudi itu kadang agak membingungkan. Misalnya masalah kronologi, sastra Yahudi itu seringkali muter. Orang kita sekarang memahami Alkitab itu kayak kronologis, semuanya urut jajar kronologi waktu gitu. Jadi ini hari 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata di dalam pasal 2 misalnya itu ada pengulangan dari hari ke-6 atau hari ke sebelumnya gitu. Jadi orang mengira pasal 1 itu dari hari pasal 1 itu waktu pertama, pasal 2 waktu kedua. Tidak selalu begitu. Ini contoh. Jadi alur cerita di dalam sastra Yahudi itu tidak lurus. Seringkali bolak-balik. Itu satu masalah sastra. Jadi ada alurnya berbeda. Kemudian majas itu idiom itu apa ya? Frasa-frasa yang diucapkan seringkali macam-macam. Ada yang literal. Kalau batu ya batu, tapi seringkali sifat. Misalnya Petros itu kan batu karang. Itu bukan nama literalnya batu, bukan bahwa Petrus ini orang batu, bukan. Itu sifat. Nah gitu loh. Jadi kata batu di konteks nama Petrus itu sifatnya keras kepala, mungkin begitu ya. Kepala batu. Makanya dia punya julukan "Hei batu", nah, gitu. Jadi itu nama julukan itu muncul karena sifatnya dianggap menyerupai batu misalnya.
Terus nama-nama itu seringkali punya simbol peristiwa. Oh, aku lagi menderita, maka anakku diberi nama penderitaan. Oh, aku dilegakan, oh maka anakku diberi nama kelegaan. Nah, gitu-gitu. Jadi itu masalah sastra, masalah teks. Yang kedua, seringkali seperti yang Bang Jim tadi bilang, ada ayat yang nampaknya kiasan, tapi ternyata literal. Nah, itu memang ada. Di Yahudi, di sastra Yahudi ada, Bang. Jadi memang kita nggak tahu ini konteks penulisnya, cara penulisnya Yahudi itu seperti itu, cara penulisnya orang Israel itu seperti itu, atau memang Tuhan menghendaki seperti itu. Itu kita sulit membedakan, Bang. Intinya adalah kita hanya tahu ya tulisannya begitu gitu. Makanya saya sangat terbuka kalau orang melakukan beragam penafsiran. Misalnya tentang akhir zaman. Apakah ada pengangkatan atau tidak? Itu banyak versi, Bang. Tentang bahasa roh misalnya. Aslinya tulisannya kan bahasa lidah, bukan bahasa roh. Tidak ada kata roh di situ. Makanya kalau orang dari Reform misalnya, kalau orang bilang, oh itu bukan bahasa roh yang asli, kan apa? Karena bahasa roh yang asli itu bahasa manusia, bukan bahasa roh. Itu bahasa yang bisa dipahami manusia, bukan bahasa yang tidak diketahui manusia. Jadi bahasa lidah dalam standar Reform misalnya, bukan bahasa yang nggak jelas isinya, tapi adalah suatu bahasa manusia. Cuman dia tidak tahu bahasa apa itu. Jadi kalau misalnya waktu itu kan contohnya di Perjanjian Baru kan orang Yahudi tapi bisa berbicara bahasa Elam, bahasa Media, bahasa Persia, bahasa Yunani, bahasa Romawi. Jadi semua bahasa lain dia ngerti tiba-tiba. Itu contoh bahasa roh asli di kisah Pentakosta. Orang Reform sendiri yang ngajarin itu tidak bisa mempraktekkan. Tidak ada pendeta Reform bisa mempraktekkan bahasa lidah sesuai ajaran mereka, tidak ada. Jadi mereka menolak ajaran bahasa roh dalam karismatik, tapi mereka sendiri juga tidak bisa mempraktekkan. Tidak ada pendeta Reform bisa nunjukin saya berbahasa lidah yang asli, tidak ada. Tapi mereka selalu menyerang bahasa rohnya orang karismatik. Nah, itu contoh. Jadi makanya saya terbuka sebenarnya dengan beragam cara menafsir. Yang jelas ini orang tahu ayatnya apa kalau saya ya. Terus saya memberi kebebasan, kamu akan menafsir seperti apa. Kalau orang menafsir, saya sarankan menggunakan bahasa asli supaya kita tidak kehilangan makna asli, itu saja. Kalau tadi misalnya soal konteks itu memang begitu, Bang. Nanti di semua ayat akan ada seperti itu, Bang. Apakah ini literal ataukah ini kiasan? Itu selalu begitu. Kayak tanda T tadi yang saya bahas. Di Daniel, malaikat memberi tanda Tav T ke jidat atau dahi orang-orang beriman, orang-orang hamba Tuhan. Masalahnya kan tidak kelihatan itu. Ketika malaikat itu kan roh ya. Malaikat memberi tanda T ke dahi orang. Apakah tanda itu bisa dilihat oleh orang itu? Nggak akan. Secara fisik tidak nampak itu tanda. Terus tanda itu dari mana? Ya di rohnya mungkin. Yang bisa lihat malaikat dan Tuhan gitu. Dan setan mungkin. Tapi apa namanya? Itu salah satu tafsirnya. Apakah real ada tanda T di jidat kita nanti atau tidak? Itu contohnya. Jadi ketika malaikat memberi tanda T, nanti ada dua penafsiran. Oh, tanda T itu di rohnya, tidak akan kelihatan di badannya. Padahal kata yang dipakai adalah dahi. Dahi itu kan badan kita gitu. Dia tidak ngomong di rohnya, tidak ngomong gitu. Tulisannya di dahi. Gitu. Jadi makanya itu berkaitan dengan penafsiran. Tapi kalau berkaitan dengan ayat, saya sangat welcome kalau orang punya pandangan berbeda tentang suatu ayat. Tapi saya harapkan orang bisa menjelaskan kenapa kamu menafsir seperti itu, kenapa kamu bisa memahami itu tahu arahnya gitu, tahu sumbernya. Oh, karena ayat ini kata aslinya apa, artinya apa itu harus tahu dulu gitu. Kalau kata aslinya aja nggak tahu itu jadi bahaya, karena itu kan sesuai penerjemahnya, mau pakai diksi apa, pakai terjemahan apa kan, kata apa yang dia pakai terserah penerjemahnya. Saya kalau menerjemahkan suatu kalimat ya sesuai suka-suka saya, pemahaman saya gitu. Kalau orang membacanya mungkin dia punya perspektif berbeda, cara pikir berbeda sehingga tidak terima. Oh, nggak bisa, konteksnya nggak gitu misalnya, itu bisa saja, nggak masalah. Makanya kalau nanti ngerti banyak versi terjemahan bingung sendiri loh, kok beda-beda ya gitu.